Maka selain dengan saya, nanti kita juga akan bersama-sama dengan Romo Agung, Sekretaris Keuskupan Agung Semarang yang baru saja dilantik kemarin. Sekarang melayani kita semua, sungguh merupakan berkat dan kegembiraan bagi kita semua. Maka selamat mempersiapkan diri untuk memasuki Trihari Suci sampai nanti kita puncai dalam Hari Raya Paskah. Kita renungkan dan kita ikuti perjalanan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Yesus Kristus telah menjadikan kita suatu imamat rajawi untuk melayani Allah dan Bapa-Nya. Baginya kemuliaan dan kerajaan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengajar kami dengan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar kami mampu menghidupi ajaran Putra-Mu dan terlibat dalam karya cinta kasih-Nya di dunia. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak pesta sebagai ganti kain kabung, dan nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar. Maka kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Kesetiaan dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Roh Tuhan ada padaku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bruder dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Nanti sore kita sudah akan merayakan Kamis Putih. Dan mulai hari ini sampai nanti hari Sabtu kita merayakan Trihari Suci, dan puncaknya di hari Minggu kita merayakan Hari Raya Paskah. Di dalam perayaan puncak iman kita ini, kita diingatkan kembali dan disegarkan kembali apa misi Yesus datang ke dunia. Dan kita semua bisa merangkumnya, rasa-rasanya bisa merangkumnya melalui apa yang baru saja kita baca di dalam bacaan Injil, yang tadi juga sebenarnya sudah dibacakan juga dalam bacaan yang pertama dalam kitab Nabi Yesaya. Di dalam bacaan Injil di sana dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia mengurapi aku. Dan ini misinya, yakni untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi orang-orang tertindas, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Semuanya itu kita rangkum biasanya dalam satu kata, yakni selamat, keselamatan. Nah, kita semua sebagai orang-orang yang telah dibaptis, kita pun juga memperoleh rahmat Roh Kudus. Ketika kita dibaptis, kita dicurai Roh Kudus. Belum lagi ketika kita menerima sakramen-sakramen gereja, kita juga dilimpahi dengan Roh Kudus. Bukan hanya itu, setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, dimanapun kita berada, ataupun juga ketika kita merayakan ibadat-ibadat yang lain, bahkan di dalam doa, di dalam karya, kita pun juga dilimpahi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kita sadar bahwa di dalam diri kita tinggal Roh Allah itu? Jika kita semua menyadari bahwa Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita, maka inilah yang juga semestinya menjadi misi kita sebagai para murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang dibaptis, para anggota keluarga kerajaan Allah. Apa itu? Persis sama seperti misi Yesus datang ke dunia. Kita pun juga sama. Semestinya di dalam kehidupan kita
kita mewartakan kabar-kabar baik dan bukan kabar-kabar buruk. Duh, Romo, tapi nek kabar buruk itu kalau kita mendengarkan berita ada berita buruk, itu kan supaya kita bisa waspada. Iya bener. Bukan pertama-tama soal kabarnya ini. Kemarin beberapa hari yang lalu kita kan bersama-sama merenungkan sesuatu yang memiliki motivasi yang baik itu nanti juga buahnya seringkali menjadi baik. Lah kalau misalnya nih, ini hanya misalnya, motivasinya sudah jelek, misalnya teror, berita-berita tentang teror, ada teror, kemudian beritanya itu terus, lama-lama orang akan menjadi takut. Tetapi kalau ini diikuti dengan motivasi yang baik, pasti di dalam membawakan berita itu bahasanya juga baik. Yang dibahas itu juga soal optimisme, bagaimana menghadapi teror dan sebagainya, sehingga membuahkan harapan bagi umat untuk tidak kemudian menjadi takut, tetapi tetap bisa melakukan segala kegiatannya dengan baik, tetap merasa aman. Mewartakan kabar-kabar baik, menjauhi segala macam bentuk percaturan yang tidak sehat, gosip, rerasanan, berita hoax dan sebagainya, dijauhi semuanya. Kalau memang kita sadar bahwa kita semestinya mewartakan kabar baik. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, membebaskan pula orang-orang yang tertindas, dan bukan sebaliknya malah menawan orang lain. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat orang lain merasa tertawan, hidupnya tidak bebas, selalu terikat, merasa diawasi, atau bahkan mungkin malah merasa tertindas hidupnya. Bukan macam itu, tetapi justru sebaliknya, kita membawa pembebasan bagi mereka semua. Sebisa mungkin ketika orang berjumpa dengan kita semua, para murid-murid Kristus ini, orang juga bisa merasa bebas hidupnya. Bukan bebas tanpa aturan, tidak, tetapi bebas itu tegese enteng hidupnya. Kalau ada orang yang kemudian bercerita, berkeluh kesah kepada kita tentang penderitaan-penderitaan hidupnya, ojo malah digongi gitu. Anek digongi, waduh, saya ini kok keluarga saya ini gimana, suami saya itu jarang pulang. Anek ngegongi malah ayo pancen kok bojomu ki pancen jelei. Anek ini namanya bukan mewartakan kabar baik, dan ini justru malah nanti jenengan yang ngegongi itu ya malah tadi itu menjadi kabar buruk, dan justru ini malah semakin menindas orang yang tadi bercerita dengan kita. Hidupnya tidak menjadi bebas, ning malah menjadi semakin tertekan. Mergo awake dhewe mbumboni nambah-nambahi. Ya segala sesuatu yang dibumbuni itu selalu enak, tapi ya ndak usah, ndak perlu dalam percaturan hidup kita, ndak perlu. Beban hidup orang itu seringkali kalau cerita dengan kita itu sudah terlalu berbeban, sudah berat, ndak perlu nambah-nambahi dengan gong dan sebagainya. Semuanya itu kita memberitakan bahwa Tuhan selalu hadir dan selalu datang menyertai hidup kita, membawa harapan. Inilah yang kemudian bisa kita lakukan sebagai para murid Kristus ketika kita juga merenungkan kembali dan mengingat kembali, disegarkan kembali apa misi Yesus datang ke dunia, membawa keselamatan. Keselamatan yang macam apa? Seperti yang tadi bersama-sama kita renungkan. Maka marilah saudari-saudara yang terkasih, sambil kita mempersiapkan diri untuk memasuki Trihari Suci dan berpuncak pada hari raya Paskah nanti, mari kita juga semakin masuk ke dalam hati kita, menyadari bahwa Roh Allah tinggal dalam hati kita, dan kita pun juga diajak untuk membawa kehadiran Allah itu dalam hidup kita dengan mengikuti apa yang juga telah diteladankan oleh Yesus sendiri. Semoga dengan demikian kita pun juga semakin merasa damai dalam hidup kita sehari-hari dan juga di dalam hidup kebersamaan kita, dan juga Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, dalam perayaan ini Engkau telah memberikan putra-Mu menjadi santapan kami. Semoga Roh-Nya senantiasa tinggal dalam hati kami dan memampukan kami mengikuti jalan-Nya
sampai masuk ke dalam kehidupan kekal. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih dalam kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini, dan selamat mempersiapkan diri untuk memasuki Trihari Suci mulai nanti sore. Di paroki ini akan ada 2 tempat untuk merayakan perayaan Ekaristi, yakni di Gereja Santo Antonius Padua dan juga di Gereja Santa Maria Diangkat ke Surga Kaliwungu. Oleh karena itu selama Trihari Suci sampai nanti Hari Raya Paskah, selain bersama-sama dengan saya, juga sebenarnya sudah hadir di tengah-tengah kita Romo Agung Prihartono, Sekretaris Keuskupan Agung Semarang, Sugeng Rawuh di Kendal Romo, dan terima kasih untuk pelayanannya selama beberapa hari ke depan. Maka selain dengan saya, nanti kita juga akan bersama-sama dengan Romo Agung, Sekretaris Keuskupan Agung Semarang yang baru saja dilantik kemarin. Nah, sekarang melayani kita semua, sungguh merupakan berkat dan kegembiraan bagi kita semua. Maka selamat mempersiapkan diri untuk memasuki Trihari Suci sampai nanti kita puncai dalam Hari Raya Paskah. Kita renungkan dan kita ikuti perjalanan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Kita siapkan hati kita, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita semua, keluarga kita, komunitas kita, dan orang-orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dinaungi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.